Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menggunakan cat ultraviolet untuk melapisi bagian jalur board laptop yang terbakar ya. Jadi untuk menghindari konsleting, di sini saya lapisi dengan cat ultraviolet ini ya. Jadi kita oleskan tipis-tipis saja. Sedikit aja ya. Karena lapisan serat-seratnya ini sudah terbakar kawan. Jadi untuk motherboard laptop itu biasanya ada 2 layer ya. Jadi jalurnya ada 2 layer, dan biasanya bagian tengah-tengah layernya itu ada grounding negatif untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada konsleting, supaya konsletingnya tidak merusak bagian sirkuit yang lain. Jadi hanya terpusat di salah satu blok saja. Kita sudah oleskan ya. Kemudian untuk sinar UV yang akan saya pakai yaitu ini ya. Saya pakai LED ini LED UV, dan saya menggunakan baterai ya. Saya juga belum tahu ini nanti berhasil apa tidak. Jadi akan saya pegangin saja nanti. Sambil lampunya nanti saya matikan supaya tidak mengganggu peresapan dari sinar ini ya. Jadi fokus hanya sinar ini saja yang meresap ke catnya. Lampu flash pateni bisa. Iso di pause. Ini ya, lampu sudah saya matikan. Nanti akan kita lihat ya, ini catnya bisa kering apa tidak kalau disinari dengan UV. Agak lama ya kawan, karena memang saya mau pakai lampu yang tidak pada speknya. Jadi speknya ini harusnya lampu yang lebih kuat untuk sinar UV nya, tapi karena saya adanya hanya LED kecil ini saja ya, saya terpaksa pakai LED ini saja. Panas kawan. Agak lama ya. Sudah ya, kita coba, kita tes. Kita tes apakah lemnya bisa kering apa tidak. Oh, sudah agak kering ya kawan ya. Walah. Ya ini agak kering sudah. Iya, lemnya sudah bisa kering. Kok lem sih? Cat, maaf. Catnya bisa kering. Sekarang kita rapatkan kembali untuk jalurnya. Patah. Ya, sementara begini dulu. Ya, ini
ini sudah ya. Maaf beberapa prosesnya tadi saya skip karena memang saya kesulitan untuk megang kamera sambil memperbaiki ini ya. Jadi kita akan coba cek ya ini dengan mode kontinuitas. Untuk negatif kita ambil di bagian body ya, gini. Nah, memang aslinya dia terhubung dengan ini ya, ini terhubung memang, dengan ini tidak. Nah kalau hanya sekali itu berarti ini kapasitornya mengisi ya, bunyi sekali itu karena dia mengisi kapasitor. Sudah tidak bunyi, tidak bunyi, tidak bunyi, tidak bunyi ya. Di sini bunyi lagi ya. Oh, di sini juga tidak bunyi. Daya jalurnya aman. Ini memang terhubung dengan ground. Ini tidak. Daya aman ya. Jadi ini ya foto penampakan setelah diperbaiki dengan lem UV tadi. Begini ya tampilannya kawan-kawan ya. Ini nggak bisa lebih dekat lagi karena fokusnya ya terbatas semua ini ya. Karena ini jalurnya sudah aman, kita bisa lakukan penyeldaran ulang ya untuk komponen-komponen yang seharusnya di sini ya. Doakan kawan semoga ini bisa berhasil ya. Lemnya sudah kering ya, tidak nempel di tangan lagi. Ya semoga ini berhasil. Nanti ada beberapa perbaikan. Di kemarin ini saya juga pakai solder uap ya untuk melepas ini MOSFET-nya ini. Nggak sengaja ini terbakar ya, semoga masih bisa digunakan. Terus ada bagian induktor di sini. Induktornya dibungkus dengan ferrit yang dia retak-retak begini ya. Ferrit atau plastik ini. Ini induktor ya. Nanti kita ganti dari copotan aja ya. Ya doakan kawan semoga ini berhasil. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, saya lanjutkan lagi videonya karena ternyata saya ingin menyelesaikannya hari ini juga karena besok pekerjaan juga masih banyak. Ini ya kawan, tadi jalur yang terbakar ini sudah saya ganti komponennya. Jadi antara jalur ini dengan yang kiri dengan yang kanan itu menuju ke ground, yang kiri itu menuju ke positif mungkin ya. Jadi ini sudah saya ganti dengan jenis kapasitor yang lain. Yang saya carinya yang ukuran asal aja. Ya untuk kapasitor ini ya kawan. Kalau untuk kapasitor itu biasanya kalau semakin besar itu kapasitansinya semakin besar juga ya. Jadi kapasitasnya juga semakin besar. Kita ganti dengan kapasitor yang lebih besar tidak masalah ya kawan. Terus dari panjangnya kapasitor, kalau kapasitor itu semakin panjang berarti itu kapasitor tegangannya semakin tinggi begitu ya. Jadi ini saya berkisar aja tadi, saya juga nggak tahu tegangannya berapa karena di kapasitor itu memang tidak tertera angka sama sekali ya kawan. Jadi ini bagian MOSFET atau apa ini juga sudah saya pasang, kodenya 1414. Yang ini ya kelihatan ya karena agak sedikit goel ketika proses pelepasan. Ini 1412 ya kawan, tapi masih fungsi insyaallah ya. Seperti ini ya, memang kurang begitu rapi karena memang jalurnya agak sedikit renggang kawan karena bekas terbakar tadi. Jalurnya agak sedikit renggang, nanti ya penyeldarannya pun juga seadanya ya kawan. Yang penting jangan sampai ada bagian yang short. Terus untuk bagian PL, maaf ya, untuk bagian induktor
sudah saya ganti ya dari copotan. Tentu saja kita butuh solder uap ya kawan untuk ini. Ini sudah saya pasangkan juga untuk MOSFET-nya ini. Kok MOSFET? Saya salah ya, maaf. Aduh, sudah malam ini ya, maaf. Ini CMOS ya. CMOS, dan letak dari bagian yang terbakar tadi letaknya pas tepat di bawah ini kawan. Tepat di bawah kipas tadi. Posisinya begini ya. Ini posisinya di bawah kipas begini. Kenapa kok yang bagian terbakar yang ada di bawah kipas? Nah, ini ya terbakarnya di situ ya. Ini besar kemungkinan bisa jadi ada serangga yang masuk mungkin ya. Di awalnya mungkin ada serangga yang masuk, atau mungkin kemasukan air dari sisi kipas ini ya. Jadi itu rentan sekali. Sekedar pembelajaran aja buat kita. Jadi kipas itu selain berfungsi untuk mendinginkan, juga sebagai pintu masuknya resiko-resiko ya, seperti serangga atau mungkin air, atau mungkin ada debu besi yang jadi penghantar begitu, makanya bisa terbakar. Nah, berikutnya ini akan saya coba ya. Tadi sudah saya pasang RAM juga. RAM, prosesor sudah saya pasang, kipas sudah saya pasang, terus baterai CMOS juga sudah. Ini kok agak sedikit gelap ya. Video berikutnya akan saya coba. Ya kawan, videonya kita lanjutkan dalam pengetesan. Di sini kita pakai layarnya, layar bawaannya. Ini memang saya beli rongsok ya kawan. Harganya 200.000. Udah sama chargernya. Kita akan coba kali ini ya. Ini laptop yang tadi jalurnya terbakar dan sudah kita lem dengan lem UV. Sementara saya pakai adaptor yang ada chargernya, bisa diganti-ganti ya ujungnya ya. Tegangannya 19,5 volt. Ini bisa diganti-ganti. Ini bisa untuk Lenovo tipe bulat, Lenovo tipe kotak, Lenovo yang tipe kecil. Ini Lenovo tipe kecil. Untuk Acer ini sedang saya pasang. Jadi kalau mau beli yang seperti ini, soketnya itu soket dari laptop Toshiba ya kawan. Oke, gak usah panjang lebar lah ya, langsung kita tes. Ini tes ala kadarnya aja, hanya dipasang RAM, kipas, dan baterai CMOS tanpa harddisk ya kawan. Jadi kalau tampilannya hanya sampai BIOS ya jangan salahkan. Udah ya, alhamdulillah kipasnya nyala. Udah nyala kawan. Oh, alhamdulillah udah muncul ya tulisannya itu ya. Memang layarnya agak sedikit ya kawan, ini bocor, memang layarnya sudah rusak. Garisnya pelangi ini bisa diperbaiki apa tidak ya layarnya ya. Meskipun bocor sedikit ya lumayan lah kalau bisa diperbaiki. Keunggulan laptop ini yaitu saya suka dengan layarnya kawan. Layarnya itu bening sekali, seperti apa ya, pokoknya bening lah ya, beda dengan layar laptop sekarang yang ringkih dan mudah rusak. Tapi ini juga memang sudah rusak ya. Alhamdulillah bisa nyala ya. Besok tinggal kita perbaiki. Untuk casingnya kita lem-lem bagian yang pecah-pecah dan kita bersihkan, serta kita carikan harddisk bekas yang harganya murah-murah itu. Semoga bisa dipakai ya. Coba kita lihat ya, dia bisa bertahan berapa lama ya. Ini berarti prosesornya sudah mulai panas ya, kipasnya berputar. Bisa bertahan berapa lama ini? Apakah ada yang terbakar lagi? Kalau ada yang terbakar lagi ya sudahlah ya. Pasnya normal ya kawan. Tadi ada suara dengung itu soalnya dia kurang bebas bergerak. Alhamdulillah. Ini saya juga
belum punya banyak pengalaman kawan tentang servis begini. Ya hanya ketertarikan saja, pengen mencoba sesuatu yang baru. Padahal tugas saya juga banyak ini ya, SKP, GCC, apalah ya, guru sekarang itu tugasnya banyak. Ya terima kasih, ini saya mau bersih-bersih ya kawan, lihat berantakan sekali. Bekas saya nyervis tadi, di belakang sana juga berantakan. Ya terima kasih sudah mengikuti video saya, dan terima kasih sudah mendukung saya sehingga bisa mencapai 1000 subscriber ya. Baru cuma 1000 ya, enggak apa-apa, itu saya sudah senang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.